Halo guys, kembali lagi bersama saya Adun Mancing. Kali ini Adun Mancing mau ngobrol bareng Adun Mancing. That's right. Oke. Nah, jadi Adun Mancing di sini mau menjawab pertanyaan kalian yang kemarin di Q&A itu di komunitas seputaran tentang mancing ikan mas atau galatama bawal guys. Jadi apapun yang dipertanyakan oleh kalian itu bakalan Adun jawab di segmen kali ini. Nah, jadi di sebelah kanan Adun Mancing itu ada saudara kita namanya Piki Pik. Iya, Piki Pik KW Super. KW Filter. Nah, jadi beliau itu sebenarnya nama aslinya itu Ikhwan, cuman mukanya agak-agak mirip nih kayak Piki Pik. Ya, Piki Pik yang mirip gua. Oh gitu bro. Iya, Siap. Kita langsung ke pertanyaan dari kalian. Oke, saya bantu bacain ya Bang Adun ya. Iya. Sebelum saya baca ini, ngomong kayaknya Bang Adun ngeluarin produk baru nih. Apa nih Bang Adun? Iya guys, jadi Adun Mancing di sini ngeluarin bam jagung. Nah, bam jagung ini ya umpan siap pakai. Ini yang aromanya itu jagung guys. Cuman untuk amisan semuanya sudah lengkap, paket komplit di sini. Jadi kalian tinggal beli aja, itu seharga 15.000. Ini udah siap pakai, nggak usah dicampur Nggak usah dicampur berarti langsung pakai aja. Ini tinggal ditambahin kinoy aja guys untuk pengerasnya gitu. Di sini juga Adun Mancing ada oplosan terbaru namanya oplosan Smart. Nah, oplosan Smart ini aromanya durian serai guys. Warnanya kuning dengan logo Adun Mancing yang terbaru. Wih, gacor ya. Iya. Nah, kalau yang tadi itu bam jagungnya 15.000, kalau untuk oplosan Smartnya 30 mili itu 65.000. Jadi jangan sampai salah beli. Untuk kalian juga yang mau pesan itu nanti bakalan Adun taruh linknya di bawah sini di deskripsi guys. That's right. Nah, jadi ada lagi. Ini kan sebagian untuk giveaway juga. Jadi ada 5 bam, ada 10 oplosan, terus sama topi eksklusif dari Adun Mancing guys. Wih, mantap. Coba review dulu Bang, topinya gimana itu? Topinya keren banget bro. Nah, bahan juga keren nih Bang. Bahannya keren juga, tebal dia. Tebal ya? Nah, jadi di sini nanti ada tulisannya Adun Mancing, di sini ada logo. Gila, bukan kaleng-kaleng anjir. Iya, Mantap. lumayan nih. Buat giveaway semua nih? Buat giveaway semua. Doain aja kalau misalnya Adun Mancing lebih sukses lagi, giveaway-nya semakin bagus lagi. Kali aja 50 subscriber, umroh hadiahnya Abang. Amin. Amin. Siap. Iya. Oke, kita langsung mulai aja kali. Pertanyaannya ya, saya bantu bacain ya Bang ya. Bang Piki Pik. Yang pertama dari Bang Ziko Tensei. Bang Adun, kalau umpan yang kita bikin kebanyakan, terus kalau biar awet ditaruh di freezer, apa di bawah freezer, dan kalau mau dipakai lagi masih bagus apa enggak? Mohon masukan. Bang siapa namanya? Ziko Tensei. Oke Bang Ziko, terima kasih banyak untuk pertanyaan yang pertama. Jadi kalau untuk umpan mau ditaruh di freezer, itu bisa aja Bang Ziko, cuman harus dikukus dulu. Jadi kalau misalnya udah dikukus, itu diademin dulu. Kalau udah diademin, baru dimasukin ke freezer. Nanti kalau misalnya mau dipakai, itu bisa ditaruh di kulkas yang bawahnya, ya. Jadi itu untuk menetralkan. Udah ditaruh di bawahnya, itu misalnya udah kita keluarin, didiemin dulu supaya bener-bener netral. Nah, kalau udah netral, angetin. Habis itu bisa dipakai lagi. Udah gitu. Kalau misalkan dipakai berulang-ulang itu tetap masih bisa. Nggak masalah. Nggak masalah. Jadi kita bikin adonannya itu udah bener-bener dipisah-pisah. Misalnya 100 gram, 100 gram, 100 gram. Jadi kalau kita mau pakai tinggal ambil doang dari freezer. Oh, jadi nggak masalah ya? Iya. Oke, next pertanyaan berikutnya dari Abang Eko Prayitno. Assalamualaikum Bang Adun. Waalaikumsalam. Mau tanya karakteristik umpan yang dibilang diminati ikan mas itu seperti apa ya? Apakah yang bernominat beraroma wangi, amis atau gurih? Dan untuk tingkat kekerasan umpan itu sendiri seperti apa? Supaya pada saat ikan itu mencium aroma dan kekerasan umpannya, dia mau memakannya. Terkadang kan ada tuh yang makan hanya cuma ngetrik 2 kali saja, terus gak dimakan lagi. Hatur nuhun Kang. Ya. Jadi itu pertanyaan dari Abang Eko Prayitno. Abang Eko Prayitno, terima kasih banyak banget untuk pertanyaannya Bang Eko. Jadi kalau untuk umpan
aroma apa sih yang lebih dominan untuk ikan mas? Ya. Sebenarnya kalau untuk dominan itu semua aroma pasti masuk guys. Cuman balik lagi yang biasa Adun Mancing sampaikan ke kalian bahwa air yang berwarna hijau itu cenderung lebih ke amis, dan untuk yang warna coklat itu lebih cenderung ke yang wangi. Jadi kalau misalnya untuk air coklat amisannya itu harus agak dinaikin, cuman amisannya dinaikin wangi tetap ada, gurih juga tetap ada gitu. Jadi tetap B3 itu tetap ada, cuman amisnya yang kita naikin kalau untuk air hijau. Sebaliknya untuk air warna coklat. Terus pertanyaan selanjutnya tadi kata Bang Eko, kelembekannya ya. Iya. Untuk tekstur kalau menurut Adun Mancing itu seperti kita manusia. Kalau kita makan nasi yang keras itu pasti dikunyah dulu. Tapi kalau kita misalnya makan bubur, bro, kayak lu makan bubur, itu pasti gimana? Itu langsung ditelan biasanya. Nah, biasanya langsung ditelan gitu. Jadi sama kayak ikan juga. Semakin tekstur semakin lembut, semakin pulen, itu semakin cepat untuk ikan makan gitu. Oke, next pertanyaan berikutnya dari Bang Agil Ervin. Assalamualaikum Bang Bro. Waalaikumsalam. Aneh mau tanya nih Bang Bro, aneh kan selalu menyimak video ente nih. Yang mau aneh tanya, umpan yang video mana yang menurut ente yang paling jos dan paling gacor di antara umpan-umpan yang ada di video ente? Karena setiap ente bikin video umpan, pasti aneh selalu ngikutin cara-cara ente Bang Bro. Tolong dijawab Bang Bro. Salam joran melampung dari Tangerang. Dari Tangerang nih Bang Agil. Tangerang Bang Agil, terima kasih banyak banget. Jadi Bang Agil gini, kalau untuk video di Adun Mancing itu hampir keseluruhan menurut Adun Mancing bagus, dikarenakan nggak ada yang memang Adun Mancing lebihin atau Adun Mancing kurangin bro. Real, itu semuanya itu emang fakta, bukti di lapangan seperti itu gitu. Jadi kalau paling bagus yang mana? Kalau yang paling bagus sih mungkin yang Bang Ucok itu juga bagus. Terus yang terbaru yang pakai salmon juga bagus. Jadi tinggal selera kalian aja, kalian coba. Kadang di empang A masuk, belum tentu di empang B itu juga masuk. Jadi kalian coba aja, nggak masalah. Oke, next. Oke, jadi jawab ya Bang Agil ya. Lanjut dari Bang Surti. Bang Adun Mancing, untuk yang banyak rembesan tapi tidak makan, gimana solusinya Bang Adun? Sukses selalu Bang. Abang Surti. Iya, makasih banyak banget Bang Surti untuk pertanyaannya. Banyak rembesan tapi nggak mau makan. Sebenarnya kalau menurut Adun Mancing bukan salah dari umpan. Soalnya kebanyakan sekarang si empang tersebut, bukan menjelekkan empang ya, cuman si empang tersebut kadang jarang dikuras. Nah, jarang dikuras itu bisa jadi si lumpur juga udah bau. Jadi kebanyakan ikan itu setengah air. Cara ngakalinnya itu ya paling dari setelan kailnya itu kita buat ada yang gantung. Jadi setelan kail itu kan kita buat cabang dua. Jadi yang satu itu 3 cm, jadi benar-benar pendek. Yang satunya 25 cm. Gitu. Jadi ada yang gantung di atas, ada yang buat dasaran gitu. Jadi kalau ikan setengah air itu biasanya makan di kail yang paling atas gitu, yang gantung. Gitu. Lanjut dari pertanyaan dari Bang Skolnik. Bang Adun, lebih bagus mana, umpan dadakan atau umpan kukus? Thanks. Ini Abang Skolnik. Ya, Skolnik, dadakan atau umpan kukus lebih bagus banget? Makasih banyak Bang Skolnik atas pertanyaannya. Kalau untuk ngomongin lebih bagus mana menurut Adun Mancing, dua-duanya bagus bro. Bagus. Cuman kalau untuk yang dikukus itu kan bisa berkali-kali. Tapi kalau untuk yang dadakan itu ya kita misalnya mancing 3 jam nih, ya udah besok nggak bisa dipakai lagi. Itu doang perbedaannya. Udah pakai hari juga. Ya kalau yang dikukus kan bisa masukin freezer, besok mau mancing kita tinggal pakai. Next dari Tuan Zain. Bang Adun, tolong kasih tahu umpan rahasianya buat di Alapung, khususnya buat narik indukan. Terima kasih Bang Adun. Semoga dapat essence Semar Fishbone serehnya buat sekalian nyoba juga. Semoga beruntung. Bang Zain, makasih banyak banget pertanyaannya. Kalau untuk indukan menurut Adun Mancing itu bisa jadi induk itu kan ikan-ikan lama guys. Jadi emang perlu aroma yang benar-benar lebih strong gitu.
Jadi kalau misalnya emang si Esen biasa kalian pakai itu di 7 tetes, 13 tetes, cuman kalian naikin dosisnya jadi 2 kali lipat gitu. Soalnya ikan soalnya ikan induk itu dia udah terbiasa nyium Esen, ikan yang udah cenderung di empang tersebut kan, habis itu dia udah kena kail segala macam. Jadi salah satunya itu Esennya yang harus dikencengin. Cuman ikan ramenya itu biasanya hilang kabur. Kenapa itu kalau misalnya itu? Soalnya dia kalau ikan rame itu kan nggak biasa sama Esen, jadi kebanyakan Esen itu dia bakalan ngumpul doang tapi nggak makan gitu. Soalnya saking overnya aroma gitu. Oke, udah dijawab ya. Lanjut dari Bang Agustiawan. Saya cuma mau nanya Bang, pengaruh hoki sangat penting nggak? Apa umpan yang paling penting dalam memancing? Salam pemancing Tingitan Depok. Wih, dari Depok. Abang Agus. Oke Bang Agus. Dua-duanya penting guys. Jadi kalau misalnya mancing itu ada 5 faktor. Yang pertama misalnya kita lapak, ya kan. Habis itu umpan, piranti, skill, sama hoki. Itu kelima itu penting, itu sangat penting. Misalnya kelima ini nggak ada, itu nggak mungkin. Pasti yang kelima itu kalian itu semuanya punya itu di hoki gitu. Jadi umpan juga pengaruh, sangat pengaruh, piranti pengaruh, skill pengaruh, sama lapak itu juga pengaruh. Jadi hampir semuanya pengaruh. Cuman kalau ngomongin hoki, berarti ngomongin umpan sendal aja bisa dimakan nih kalau misalnya punya hoki. Enggak juga, tetap harus ada ikhtiarnya. Asik. Tapi jangan lupa mandi. Oh iya. Harus sampoan. Bener juga ya. Oke, next pertanyaan dari Ade Samsu. Assalamualaikum Mas Adul. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, untuk ngumpulin ikan rame sebaiknya gunakan tetesan Esen banyak atau sedikit, ataupun sebaliknya untuk ikan babon. Terima kasih sebelumnya. Salam strike. Ya, salam strike juga Mas Samsu. Oke. Jadi untuk ikan rame itu sebenarnya dia belum tahu yang namanya Esen. Belum tahu yang namanya Esen. Jadi kalau untuk Esen, kalau untuk ikan-ikan rame nggak usah begitu strong, kecuali induk. Tadi kan nanyain juga untuk induk. Nah, jadi untuk induk sebaliknya itu harus strong, tapi kalau untuk ikan rame nggak usah begitu strong gitu. Soalnya dasarannya awal mulanya si ikan mas itu belum kenal yang namanya Esen. Cuman dikarenakan emang yang lain menggunakan Esen, jadi balik lagi kita juga harus menggunakan Esen. Kalau misalnya kayak manusia dikasih pizza sama ayam atau dikasih nasi sama pizza, ya pasti milihnya pizza gitu. Soalnya untuk aromanya kita baru kenal, jadinya penasaran ya, masih penasaran gitu. Siap. Oke, dijawab ya Bang Ade Samsu. Dari pertanyaan kita dari Bang Trian Rizky. Bang Adun, apakah Esen dan LBS berpengaruh dalam mancing? Terima kasih banyak banget Bang Trian Rizky untuk pertanyaannya. Untuk LBS itu sangat pengaruh. Dan tadi dia nanyain LBS dan Esen yang tadi Adun bilang, kalau misalnya yang lain pakai Esen, kalian nggak pakai Esen, menurut Adun mancing ya kalian cuma buang-buang duit doang. Soalnya kalau namanya lomba itu kita kan udah mengeluarkan uang. Bohong kalau misalnya kalian nggak nyari juara. Jadi kalau misalnya udah mancing lomba itu pasti yang harapin juara. Itu udah 100% juara. Untuk LBS itu salah satunya, itu mempengaruhi banget untuk mancing. Jadi kalau adu mancing pribadi, kalau misalnya ikan 1 kilonya 4 atau 5 itu pakai 0,20. Tapi kalau misalnya untuk ikan 1 kilonya 9 atau 10 itu daerah-daerah kampung gitu, kayak Cipanas atau mana Kuningan gitu. Nah itu dia 1 kilonya itu bisa sampai 9 atau 10 ekor. Nah itu harus pakai yang lebih kecil gitu. Jadi benang pakai 0,16 atau enggak 0,12 gitu. Next dari Bang Yudi Guntara. Assalamualaikum Kang Adul. Waalaikumsalam. Kang, sekarang pakai senar merek apa sama ukuran berapa? Mau dijawab. Sekarang Adun mancing pakai benang yang biasa sebenarnya guys. Pakai benang yang biasa, itu benang olahan. Nyarinya warnanya yang bening, jadinya yang benar-benar bening. Habis itu pertanyaannya lagi, udah benang Ukuran merek
Ukurannya aduh 0,20, soalnya di sini itu kan ikannya 1 kilo 4 atau enggak 1 kilo 5. Mereknya? Mereknya itu pakai benang olahan, nggak ada merek. Oh nggak ada merek. Benang olahan ya. Lanjut dari Mas Agung Doreng. Assalamualaikum Kang Adun. Waalaikumsalam. Sedikit bertanya nih. Apa pengaruhnya langkah-langkah menyapur umpan dadakan? Apakah harus berurutan? Mana yang didahulukan? Terus kira-kira mana dulu tuh bahan-bahan racikan yang didahulukan? Salam Sobi, Cikarang Selatan. Cikarang. Makasih banyak Bang. Nah, jadi gini Bang, kalau untuk umpan dadakan atau umpan apa yang mau dikukus, tetap sih ada yang harus diperhatikan untuk bahan-bahan yang didahulukan. Jadi untuk bahan-bahan yang didahulukan itu untuk bahan-bahan yang keras, misalnya bondon, nggak mungkin kita belakangan nyampurnya, soalnya emang itu agak keras dan harus diparut. Habis itu sambel itu biar kecampur rata, emang kita harus dihalusin dulu gitu. Oke, next. Waduh, dari Bang Rizky Hayu nih, cuma pertanyaan banyak banget nih. Cuma satu-satu ya. Satu-satu, oke. Bang Rizky. Ngikut nanya Kang Adun. 1. Bagaimana cara membuat umpan yang pas untuk kolam coklat atau hijau? Perbandingan antara amisan dan wangi. Apakah air coklat lebih dominan amis atau wangi pun sebaliknya untuk air hijau? Nah, ini nih Bang Rizky, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Jadi kalau untuk air coklat yang tadi udah Adun jelasin, itu wangi harus tetap dinaikin, dan air hijau itu amis yang dinaikin. Jadi kalau untuk aroma tambahannya, amis gurihnya tetap harus ada, cuman tetap misalnya mau yang di air coklat, wangi yang dinaikin gitu. Pertanyaan kedua nih Bang, aroma umpan apakah yang cocok jika ditempatkan memancing? Lebih dominan ikan besar, misalkan sekilo isi 2 ekor. Ya, jadi kalau untuk 1 kilo 2 ekor itu lebih aroma wangi yang dinaikin. Wangi yang dinaikin. Ya. Yang ketiga, apakah fungsi utama oplosan pada media umpan? Dan apakah oplosan tersebut cocok untuk di semua media umpan? Nah, jadi kalau untuk pertanyaan itu semua media cocok. Soalnya kalau untuk oplosan esen itu dia sebagai booster pengumpul ikan. Jadi si media utamanya itu juga tetap berpengaruh besar. Jadi kayak misalnya si ikan udah ngumpul nih, udah rame-rame di situ, pas dia makan si umpan kita tapi dia nggak seneng, dia muntahin lagi, dan yang lain makan umpan sisaan-sisaan itu, kalau dia nggak seneng dia pasti kabur gitu. Soalnya aroma itu udah mengundang nih, tapi si ikan nggak suka sama si umpannya pasti kabur, boncos. Jadi tetap harus diperhatiin guys. Oke, lanjut ya Bang Adun ya. Pertanyaan berikutnya dari Bang Wahyu NR. Sedikit pertanyaan Dara, untuk ikan bawal Dara, apakah warna lain atas senar dan ukuran mempengaruhi daya makan ikan? Warna dan ukuran apa yang cocok untuk ikan tersebut? Nah, itu sangat berpengaruh. Jadi Bang Wahyu itu ini sering banget mesen oplosan karmel nih. Konsumen setia. Itu dari awal Bang Adun main Galatama Bawal. Udah. Iya, Wahyu. Adun kenal banget, dan dia juga alhamdulillah selalu masuk pakai oplosan karmel media kacang. Jadi gini Bang Wahyu, kalau misalnya untuk warna itu sangat pengaruh banget, dikarenakan di situ ada kita harus main benang press, ada kita main harus benang kendor. Nah itu juga salah satu skill buat kita ngapalin ikan yang sulit makan untuk di Galatama Bawal gitu. Soalnya kadang-kadang ikan pengennya benangnya di press, kadang ada yang harus kendor. Nah kalau misalnya yang benang yang berwarna itu emang dia lebih kuat, udah pasti otomatis lebih kuat. Nah tapi kalau misalnya kita press, dia nggak bakalan bisa benang yang berwarna itu. Dia kita press nih benang yang seharusnya lurus, manteng, tapi ini pasti bakalan tetap ngondoy, jadi nggak bisa gitu. Terus untuk ukuran Adun mancing, kalau untuk main bawal Galatama itu 0,25 itu untuk umpan dasaran. Kalau umpan alam biasanya pakai 0,20, cuman pakai leader lagi di depannya gitu. Sebelum gua ngebacain pertanyaan nih Bang, gue pengen nanya nih. Gua penasaran nih, maksudnya dari awal kan ibaratnya ya gua udah kenal lu kan udah lumayan lama lah. Lu bisa kepikiran bikin YouTube channel Adun Mancing tuh awal mulanya gitu seperti apa sebenarnya? Sebelum kita mulai pertanyaan berikutnya ya. Ya, gimana Bang? Sebenarnya sih Adun Mancing itu
nggak ada niatan ya guys ya bikin. Awalnya kan pemain futsal banget ya. Futsal banget. Futsal banget. Ya. Futsal kalau olahraga itu benar-benar hobi banget. Hobi. Futsal, bulu tangkis itu hobi banget. Ya. Nah habis itu gua sama istri itu mancing ke pulau awal-awal itu. Awalnya. Habis itu gua mancing ikan-ikan pinggiran doang, pakai udang gitu umpannya. Nah habis itu gua udah sampai rumah, gua ngobrol kalau misalnya kita ngevlog di pulau itu kayaknya bagus gitu kan. Nah habis itu gua ngevlog tapi gua masukin juga ngevlog mancing gua, walaupun di video itu nggak dapet tuh boncos. Tahu gue itu ya. Nah itu dulu namanya bukan adun mancing sebenarnya bro. Asli dulu tapi lupa gue ya. Namanya revolution fishing. Oh, revolution fishing dulu ya? Iya, jadi sejarahnya itu revolution fishing. Habis itu gua di Pulau Pari ketemu sama kakek-kakek, katanya ini nama keberatan. Itu dia. Kata dia, namanya itu keberatan. Awam lah buat orang-orang Indonesia mah. Iya, mungkin revolution fishing. Wah, mungkin keberatan. Iya. Nah, udah sampai rumah, gua mikir lagi sama bini gua. Kalau keberatan kita ganti namanya apa dong gitu. Habis itu emang orang rumah gua itu sering manggil gua Adul. Keluarga gua tapi yang belum tahu nih nama asli dia itu siapa? Udah pada tahu belum? Oh, udah pada tahu belum? Tahu asli. Nama gua aslinya itu Prayogi Raharjo bro. Itu dari Jawa gua. Prayogi Prayogi Raharjo itu untuk nama sih dari bokap gua itu Pekalongan. Cuman nyokap gua itu dari Kuningan Jawa Barat gitu. Prayogi Raharjo. Sundanis Jawanis. Nah, edan pisan. Oke, lanjut. Itu mulai awal lu tahun berapa tuh, Bang? Awal mulai upload Sekarang video 2020. Awal mulai. Kalau upload itu 2018 kayaknya. 2012 lu upload ya? Udah 2018 loh. 2018. Udah 2 tahunan soalnya. Udah mau 2 tahun nih. Iya, udah mau 2 tahun. Dari 2018 itu sekarang 2020. 2 tahun perjalanan. 2 tahun perjalanan, tapi sebenarnya mancingnya mah udah lumayan lama, cuman kalau untuk kepikiran bikin YouTube, nah itu 2018 baru gua mulai upload gitu. Tapi untuk sekarang kayaknya makin ini ya, Dadun maksudnya ya alhamdulillah progresnya tuh, tapi pasti ada rasain pahit. Oh pasti. Gua itu ngerasain banget yang namanya teror. Ya kan malam-malam di teror gitulah, sampai dia nangis-nangis di empang. Gua totalan terus di situ bro. Itu sampai banyak yang nggak suka. Bini gua lagi ngambil nge-shoot video sampai diomel-omelin, saking pada nggak suka kalau gua mancing di situ gitu. Dulu ada haters gitu. Ada sebenarnya bukan haters, mungkin dia iri. Iya mungkin sih. Jadi pemancing itu ngelihat, ya bukannya sombong atau gimana, ngelihat orang yang bisa, bukannya dia ikutin, tapi malah dia, wah kalau ada itu mah udah otomatis sudah duitnya masuk aja ke dia. Iya benar. Gak usah kita mancing, kasihin aja duitnya ke dia. Nah itu salahnya pemancing gitu. Gitu. Nah habis itu pokoknya jadilah namanya Adun. Nah tapi nggak ada mancingnya nih. Iya Adun doang tuh. Adun doang. Adun, tapi kan gua mau jadi mancing kan. Nah disitulah guys, Adun mancing itu berpikiran tambahin aja mancing lah, jadinya Adun mancing gitu. Gimana? Adun mancing kita bisa. Lanjut ya. Oke, lanjut ya. Dari Abang Rio Handika Pranata. Abang Rio. Ya. Izin nanya Kang Adun, di tempat saya yang mancing pada pakai pelet doang. Kira-kira apa ya campuran yang bagus biar cepet strike duluan biar nggak bengong? Ya. Maaf pemula. Makasih sebelumnya Kang Adun, salam satu hobi. Oke, Bang Rio, makasih banyak pertanyaannya. Kalau untuk lebih cepat strike itu bagaimana? Kalau menurut Adun mancing, kalau misalnya di daerah sana menggunakan esen, itu Bang Rio harus diwajibkan juga menggunakan esen. Tapi kalau misalnya di sana nggak menggunakan esen, banyak video Adun mancing yang menggunakan pelet itu tanpa esen. Kalau untuk mancing-mancing harian, insya Allah itu jalan.
Malah adun mancing pernah dapat 16 ekor itu pakai umpan pelet. Bisa itu. Bisa bro, tanpa esen. Soalnya emang di daerah situ jarang pakai esen, jadi gua nggak pakai esen gitu. Tapi kalau misalnya di daerah situ pakai esen, kita ngelawan kodrat si ikan makan sulit. Next dari Bang Budi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Adun, saya mau nanya ngatasi benang keriting gimana? Nah, benar. Smoothing bisa ya? Salah bro. Salah bro. Jadi gini, kalau untuk benang ya diusahakan milih benang yang bagus aja gitu. Jadinya nggak perlu dikasih apa-apa lagi, jadinya kan lebih gampang gitu. Tapi kalau misalnya abang emang udah terlanjur beli, abang bisa pakai rebusan air teh tubruk sama sampo. Tapi beneran pakai sampo. Sampo serius? Iya beneran pakai sampo. Itu bakal kondisioner. Iya pakai. Iya beneran. Iya serius lu. Iya serius. Habis itu diaduk rata sampai ada busanya. Masukin itu si benang, udah. Habis itu tunggu sampai adem, udah. Nggak perlu dijemur lagi nggak? Nggak perlu. Nanti biasanya benangnya agak melak. Oh Jadi keriting, tapi kalau misalnya udah ditarikkan nanti dia lurus lagi. Rambut ya? Iya. Cuman jarang juga yang bisa benar-benar jadi gitu ya. Oke, udah dijawab ya Bang Budi ya. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Bang Sugara Family. Iya. Malam Bang, saya mau tanya untuk karakter ikan bawal terutama di Galatama itu seperti apa? Apakah dia hanya diam di satu tempat atau berpindah-pindah? Karena ada istilah ikan ngeblok, ada lapak-lapak tertentu yang benar-benar susah untuk strike dan ada lapak-lapak tertentu sangat mudah untuk strike. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Makasih Bang Adun, sukses terus. Ya, tadi dari Bang Sugara Family. Abang Sugaraf. Jadi Bang Sugaraf, ini kita harus mengenali dulu karakter ikan bawal. Karakter ikan bawal itu dominan bergerombol. Ya, jadi kalau misalnya Cipiran ada berarti ya? Iya, emang modelnya hampir sama. Nah, jadi kalau misalnya ikan tersebut udah ngeblok, itu sulit banget buat ikan dipindahin. Jadi dia nggak bakalan muter kecuali indukan. Kalau indukan dia kadang-kadang emang suka muter, walaupun kadang-kadang suka di satu titik, tapi dia suka kemana-mana gitu. Beda lagi sama ikan rame. Kalau ikan ramenya kalau udah di satu titik udah bergerombol di situ, udah di situ terus. Nah kalinya ya hoki-hokian lagi. Kalau misalnya kita dapat lapak bagus, ya itu alhamdulillah gitu. Itu doang. Tergantung hoki juga sih. Hoki, balik lagi ke hoki. Oke, next dari Mancing Bosku. Mancing Bosku. Assalamualaikum Bang Adun. Waalaikumsalam. Tutorial umpan ikan mas yang cocok buat campuran esen karamel. Karamel ya? Iya. Karamel. Kira-kira pakai umpan wayang apa dan campurannya apa saja? Saya beli esen kiduri sama karamel, tapi baru kiduri doang yang bisa ngasilin amplop karamelnya masih belum. Terima kasih Bang Adun, sukses terus usaha sama channelnya. Amin. Abang Bosku ya? Mancing Bosku. Makasih banyak banget Mancing Bosku. Jadi gini, kalau untuk oplosan kiduri memang Adun pribadi pas ngetes nyoba buat ikan mas itu memang benar-benar masuk. Tapi yang karmel pun emang sebenarnya udah Adun tes. Jadi Adun punya 5 produk oplosan itu semuanya udah dites di ikan mas, tapi yang paling gacor itu yang kiduri semua umpan masuk. Nah esen karmel masuk buat ikan mas, masuk. Kalau untuk ngomongin dapat ikan dapat, cuman hasilnya itu kurang maksimal gitu. Oke guys, mungkin cukup untuk pertanyaan. Mohon maaf juga buat yang belum Adun jawab semuanya yang komentar yang memberikan pertanyaan. Kali ini ya lumayan banyak banget juga. Adun Mancing terima kasih banyak banget buat kalian yang semuanya sudah memberikan pertanyaan kepada Adun Mancing. Kali ini kita langsung ke sesi pembagian giveaway atau hadiah guys. Oke, ini biasanya yang paling kalian tunggu-tunggu nih. Oke, kita langsung kocok aja siapa pemenangnya guys.
Oke, kita langsung ke pembagian hadiah. Kita langsung putar aja untuk siapa yang mendapatkannya. Dan ini yang pertama kita oplosan dulu. Kita membagikan oplosan 10 oplosan Semar, guys. Oke, kita langsung putar. Nah, ini dia. Nah, ya. Anjir, mancing bosku, asik, mancing bosku. Jadi untuk mancing bosku, selamat, Anda mendapatkan satu oplosan Semar yang terbaru dari Adun Mancing. Nanti untuk alamatnya segala macamnya Adun bakalan WA ya guys ya. Oke, kita langsung yang kedua. Skull Naik 77. Oke. Skull Naik 77. Ya, Skull Naik 77. Kamu mendapatkan oplosan Semar 1 botol. Oke. Next. Masih ada 8 lagi untuk oplosan. Yang di rumah berdoa aja. Next. Karyanto Munawar. Oke, kalian mendapatkan ini oplosan Semar juga guys. Jadi udah 3, 7 lagi. Kita lanjut. Iya, Emput Ramanis. Raman 15. Oh, Raman 15. Oke, Emput Raman 15 itu mendapatkan oplosan Semar 1 botol. Oke, tinggal 6 lagi guys. Kita mulai lagi. Sugara Family. Oke, Sugara Family masuk, dapat oplosan juga. Langsung next, ada 5 lagi. Widih, Wahyu NR. Dia yang biasa beli karmel dapat juga rezeki juga. Dia dapat oplosan Semar. Oke. Kita mulai langsung. Ada 4 lagi. Siapakah yang mendapatkannya? Eko Prayitno. Ini Eko Prayitno kayak nggak asing deh. Itu Eko Patrio kali. Oh iya, bisa jadi. Oke, udah 7, berarti 3 lagi ya guys ya. Oke. Jos. Surti. Oke, mantul. Oke, kita langsung lagi. Ada 2 buah lagi. 2 lagi, Om? Iya. Rizky Aye. Gila, Rizky Aye dapat 1 buah sepeda motor. Anjay. Aduh. Spionnya doang. Spionnya doang. Ada gue spion. Oh iya. Oke, kita langsung next. Ini 1 lagi terakhir. Semoga kalian beruntung guys. Agil Ervin.
Asik. Yang ke-10 kalian berhak mendapatkan satu oplosan semar, guys. Oke. Jadi untuk 10 oplosan semar itu sudah dibagikan, tinggal umpan bam jagung dan topi eksklusif. Dan yang sekarang itu bam jagung, guys. Ini 5 orang nih, Bang. Ini 5 orang. Nah, oke, sekarang kita langsung puter aja siapa yang mendapatkan giveaway untuk bam jagung. Kita langsung saksikan, guys. 5 orang ya? 5 orang. 5 orang. Cus. Budi. Asik. Selamat, kamu mendapatkan satu buah bam jagung. Gitu. Kita langsung mulai lagi. Subekti. Oke. Selamat, kamu mendapatkan bam jagung. Oke, kita langsung mulai lagi. Ada 3 lagi. Dewa Jojo. Oke. Tinggal 2 lagi. Wih, mancing liar Purwakarta. Wih, selamat, kamu mendapatkan satu buah bam jagung. Tinggal 1 lagi nih, guys. Siapa yang beruntung? Kita saksikan. Asep Satarana. Asik. Oke, untuk bam jagung itu udah semua sudah Adun putar. Tinggal sekarang topi eksklusif nih, guys. Oke, sekarang bagian topi eksklusif ini benar-benar sangat Limited edition. Limited edition Anjir, banget gua ya, juga bro. mau itu, Bang. Lu juga mau, bro? Mau, gua. Oke, nanti gua buatin satu buat lu. Siap. Siap. Cakep anjir. Iya. Gila lu. Jadi ini kalau yang ini udah Adun pakai, tapi nanti dapet yang barunya, baru ya, guys. Oke, kita langsung aja. Langsung. Oke, Yes. sip. Jeng, cuap, jeng, cuap, jeng, cuap. Cus. Bulerasken. Aduh, sulit banget namanya. Bulerasken. Oke. Selamat, kamu mendapatkan topi eksklusif 1 buah dari Adun Mancing. Oke. Sip. Adun Mancing juga mau ngucapin mohon maaf banget sebesar-besarnya buat kalian yang nggak kebagian hadiah giveaway dari Adun Mancing. Nggak bisa Adun bacain juga komentarnya satu persatu, soalnya emang lumayan banyak juga durasi, soalnya sangat sedikit gitu. Tapi mungkin lain waktu, misalnya Adun punya rezeki, nanti bakalan Adun buat lagi seperti ini. Oh ya guys, jadi selamat untuk kalian pemenangnya. Untuk ongkir mohon maaf nanti ditanggung oleh pihak pemenang. Jadi nanti bakalan Adun hubungi setelah video ini selesai, dan langsung Adun kirim di esok harinya, guys. Dan Adun Mancing juga mengucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton channel Adun Mancing kali ini sampai selesai. Buat kalian yang suka dengan channel Adun Mancing, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah sini dan bunyikan lonceng di sebelah kanan Anda supaya Anda menerima notification video-video Adun Mancing berikutnya. Adun Mancing, kita bisa. Oke. Sebelumnya sih lu karena lu nggak tahu ya siapa gue sebenarnya, gue sebenarnya tuh punya apa namanya, indra penciuman yang bisa melihat kedepannya lu bakal seperti apa. Dari penciuman, bro, bukan dari penciuman, tatap mata, Oh. tatap mata gue bisa. Tangan lu bisa ini nggak? Gimana, bro? Coba.
Cuma harus rata. Rata. Set gitu, rata nih, rata. Rata ya, rata. Nah, rata. Ini. Diam. Jangan lupa like. Tunggu next video selanjutnya. Ada mancing kita bisa